Halo teman-teman. Eh, Hari ini saya santai, jadi mungkin ya tidak begitu sibuk. Hari ini agak santai. Habis cari makan, tadi muter-muter karena ini weekend. Ya biasanya banyak di jalan, jalan-jalan maksudnya ya. Oke, jadi teman-teman, saya mau sharing aja sih sedikit ya. Sharing sedikit mengenai pembahasan yang akhir-akhir ini sering kita lihat ya di televisi, dimana mereka ini sering sekali melihat kondisi sosial kita yang mungkin jauh dari keadilan, begitu kira-kira ya. Jadi teman-teman di media itu ya biasanya kemudian jurnalis gitu ya, itu sering sekali mengangkat topik atau isu-isu mengenai keadilan ya, pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Dan kita sebagai orang yang mungkin ya mengamati lah begitu ya, melihat kondisi seperti sekarang ini memang kompleks sekali. Nah, tapi adalah wajib bagi kita untuk memetakan gitu ya, agar posisi kita, competitiveness kita sebagai baik itu sebagai seorang individu maupun posisi kita di dunia sosial, kemasyarakatan maupun berbangsa dan bernegara ini lebih jelas dan terukur gitu. Oke, saya mungkin mau sharing ya beberapa pandangan ya, mungkin mengenai keadilan ini sangat relatif begitu ya kira-kira, karena orang lama itu mengatakan bahwa justice is the art of interpretation. Jadi di sini dijelaskan bahwa memang ini adalah masalah interpretasi gitu ya. Jadi masalah bagaimana kita mengartikan realitas yang masuk dalam diskursus keadilan itu. Makanya pengadilan itu diadakan untuk mengorganize itu ya. Jadi menengahi, kemudian menjadi semacam justifikasi keadilan dari kedua belah pihak yang berbeda pandangan gitu, atau yang sedang berseteru begitu kira-kira. Nah teman-teman, saya mungkin bukan expert di bidang ini, sekali lagi disclaimer ya. Jadi saya bukan expert di bidang ini, hanya turut diskusi aja, hanya turut menyampaikan gagasan dan mungkin pendapat atas dasar kepedulian begitu ya, kira-kira kepedulian sosial. Tapi kalau dibilang kritik sosial, saya kira tidak ya ini. Ya, ini hanya sebuah opini, tanggapan atas hal-hal yang mulai membuat kita perlu aware gitu, perlu waspada gitu, bahwa sekarang karena kompleksitas kondisi yang juga tidak menentu ya begitu ya dari banyak sisi, maka kita cobalah begitu menjabarkan what is happening gitu, menjabarkan apa yang sebenarnya tengah terjadi ini ya begitu kira-kira. Nah kemudian saya mau memulai bahwa dari sisi teori gitu ya. Kalau dari sisi teori itu kita punya gambaran yang ilmiah gitu kira-kira. Orang-orang lama itu sudah sebenarnya membuat pijakan dan gagasan-gagasan mereka terkait dengan keadilan, kemudian prinsip-prinsip ekonomi, kemudian foundational konsep gitu ya, konsep-konsep yang sebenarnya dasariah atau foundational gitu ya. Nah orang-orang lama, pemikir-pemikir dulu ya, seperti sebetulnya kalau kita bicara misalnya sosiologi, teori sosiologi begitu ya, jadi kita bisa mengacu pada 3 nama besar ya, misalnya Karl Marx, kemudian Max Weber, kemudian mungkin Emil Durkheim ya, juga ya, itu 3 besar sih. Bahkan Emil Durkheim sendiri banyak yang menyebut beliau adalah bapak sosiologi ya begitu. Bahkan dulu lebih lama lagi sebenarnya mengenai keadilan dan sosiologi ini sudah dibahas oleh pemikir
dari Tunisia ya, bernama Ibnu Khaldun. Yang mana Ibnu Khaldun ini juga sudah menjabarkan bagaimana prinsip-prinsip sosiologi itu seharusnya, prinsip-prinsip sosial itu seharusnya, jadi kondisi ideal menurut dia ketika itu. Nah, diperkuat lagi dengan munculnya teori kemaslahatan dalam dunia sosial yang disampaikan oleh As-Shatibi ya, itu salah seorang cendekiawan juga dari kalangan Muslim begitu. Setelah Ibnu Khaldun ada lagi yang lain seperti Al-Farabi ya, macam-macam itu ya, Al-Kindi itu banyak sekali memberikan masukan-masukan mengenai dunia sosial. Nah, tapi kita mungkin akan mencoba juga melihat dari sisi Western philosophy. Jadi Richter dan Goodman itu pernah menulis buku yang hebat ya, mungkin semacam ya, magnum opusnya mereka ya sebagai seorang pemikir sosiologi, yakni buku yang berjudul Theory of Modern Philosophy atau Theory of Modern bukan itu bukunya Bertrand Russell ya. Bukunya Richter itu adalah teori sosiologi modern, jadi theory of sociological modern sociological teori gitu ya. Jadi dia menjabarkan mengenai teori-teori sosiologi modern dari mulai di situ banyak sekali ya pembahasan mengenai keadilan. Jadi dia memaparkan teori-teori mulai dari abad pencerahan gitu ya di Perancis, kemudian munculnya pemikir-pemikir hebat seperti Max Weber, kemudian Habermas gitu ya, sampai Nietzsche pun ya di bedah situ. Kemudian bagaimana Thomas Hobbes dan John Locke itu memiliki perbedaan pendapat, tapi dampak atau implikasi dari teori mereka itu sama sebetulnya. Mereka lebih mendalami sosial sebagai pragmatisnya, tapi konsepsi foundationalnya atau dasarnya adalah state of nature atau state of nature sebagai seorang individu. Nah, begitu kira-kira. Menarik kalau kita melihat teori-teori mereka, bahwa seperti Thomas Hobbes misalnya, dia mengatakan bahwa homo homini lupus kan begitu. Jadi manusia adalah serigala bagi manusia lainnya ya, saling memangsa. Nah, ini adalah saya kira pemikiran yang negatif ya terhadap realitas humanisme ya. Tetapi saya lebih cenderung ke John Locke bahwa manusia itu adalah homo homini socius gitu ya. Jadi mereka itu adalah saling tergantung satu sama lain, sosial gitu ya. Jadi saya lebih cenderung ke John Locke untuk teori state of nature-nya ini. Sebetulnya implikasinya sama, bahwa akhirnya manusia kan saling ketergantungan ya kan. Pada dasarnya mereka akhirnya saling tergantung satu sama lain gitu ya, karena dari individualisme tadi kemudian naik menjadi komunalitarianisme, kemudian naik menjadi nation state gitu. Nah, inilah yang kemudian kita bisa melihat dari dua tragedi besar atau dua momen-momen yang sangat bersejarah di Barat, yaitu revolusi Prancis gitu ya, yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte, di mana di situ sejarah yang sangat tragis ya tentang Marie Antoinette ya, seorang putri yang putri terakhir ya dari kerajaan Prancis itu. Dan juga bagaimana heroiknya George Washington untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika dari kolonialisasi yang dilakukan oleh Inggris ketika itu. Menarik kemudian ketika akhirnya mereka itu ternyata bertumpu kepada Magna Carta, sebuah fakta internasional yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris ketika itu, yang menyatakan bahwa semua punya persamaan, semua manusia di bumi punya persamaan hak gitu ya. Sehingga yang menjadi slogan dari revolusi Prancis pada masa Napoleon Bonaparte itu adalah liberté, égalité dan fraternité kan begitu.
kebebasan, kemudian kesetaraan dan persaudaraan, gitu kira-kira. Ini menarik ketika kemudian kita melihat bahwa 3 slogan ini pula yang hingga sekarang sebetulnya diperjuangkan gitu. Nah, ketika kemudian George Washington melihat dan mengadopsi pemikiran dari para pemikir sosiologis dan filsafat gitu ya dunia ketika itu, maka kemudian dia kalau nggak salah dia dibantu juga ya untuk melakukan dekolonialisasi yang dilakukan oleh atas kolonialisasinya Inggris itu dibantu oleh Prancis juga ketika itu, karena mereka kan punya public enemy nih, punya musuh yang sama sehingga mereka akhirnya bekerja sama lah begitu. Belanda juga kalau nggak salah membantu ya, Belanda juga membantu Amerika mendekolonialisasi daerah-daerah atau wilayah-wilayah jajahan Inggris ketika itu. Itulah kemudian muncul negara-negara federal ya di Amerika Serikat. Nah, menarik ini. Nah, kemudian isu-isu keadilan mulai muncul ya begitu. Isu-isu keadilan mulai muncul, banyak pemikir-pemikir yang juga mulai cemas gitu ya, sehingga mereka melakukan penelitian, observasi mendalam dan kajian ilmiah tentang itu. Nah, kalau kita bicara tentang keadilan, maka kita mungkin akan menyebut 2 pemikir keadilan yang paling populer ya, John Rawls dan Wilhelm Reich. Jadi John Rawls dan Wilhelm Reich ini adalah model para ahli teori keadilan yang kontemporer ya begitu kira-kira. Nah, Rawls itu menyampaikan gagasannya bahwa sebetulnya masyarakat adil itu ya masyarakat yang seperti apa. Ada lagi sebenarnya satu, Thomas Paine ya, tapi nanti dulu ya kita coba membedah dari pemikirannya si John Rawls. Nah, John Rawls itu sempat 3 kali menerbitkan buku yang sangat luar biasa, fenomenal. Tapi yang menjadi dasar saya adalah buku terakhirnya atau buku ketiga yang sering jadi dasar-dasar kajian-kajian ilmiah di kampus-kampus termasuk di Indonesia. Itu yang judulnya adalah The Law of Peoples. Dulu sebenarnya pernah dia bikin The Theory of Justice gitu ya, tapi belakangan dia merevisi gitu ya, sehingga ketika itu buku tahun 71 ya, The Art of Justice, itu kemudian ada beberapa kali revisi begitu hingga akhirnya muncullah The Law of People sebagai magnum opusnya beliau gitu ya. Jadi John Rawls ini menyampaikan bahwa kalau negara tidak ingin jatuh miskin gitu ya, maka dia harus melakukan 4 hal. Yang satu adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah melakukan industrialisasi. Yang ketiga adalah banyak menabung gitu ya, atau mengatur manajemen keuangan baik itu pribadi, keluarga, mikro, makro gitu. Itu untuk sebuah state gitu ya, atau negara. Jadi menurut dia itu ada 2 problem sebenarnya, within state ya, di dalam negara atau internal sendiri, dan between states atau di antara negara-negara, atau kita kenal biasanya dengan regional dan internasional. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan hubungan kerjasama atau kolaborasi lah ya begitu dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi, dalam bidang mungkin politik begitu ya. Nah, kalau kemudian kita bilang bahwa oke, sekarang kita lihat ya, coba deh kita lihat ya sekarang memang banyak sekali ya itu beberapa kawasan itu membuat asosiasi lah ya, semacam itu, seperti BRICS, negara-negara BRICS, NATO, dan G20, macam-macam. Nah, tapi sebetulnya konsepsi dasar dari si John Rawls ini, bahwa dia menyebut ada 2 hal yang menjadi landasan berpikir dalam suatu keadilan.
Yang pertama adalah persamaan, yang kedua adalah perbedaan. Nah ini kita harus menghargai dua hal ini. Jadi persamaan apa yang sebetulnya bisa diberikan kepada rakyat gitu ya, kepada masyarakat ya, hak-hak sipil gitu ya, hak-hak berpolitik, dia bisa mencalonkan diri, dia bisa memilih, dia bisa bersuara, hak berserikat gitu ya, kemudian hak menjalankan usaha-usaha hidup dengan lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup gitu ya, seperti ekonomi, bisnis, kemudian hak-hak untuk bersosialisasi, hak-hak untuk memilih agama berdasarkan kepercayaan dan macam-macam ya, itu persamaan hak egalitarianis kira-kira. Nah kemudian perbedaan ini yang kemudian perlu kita lakukan kajian mendalam. Karena apa? Karena perbedaan itu kemudian menjadi satu naskah dalam teori sosiologi yang premis, semacam naskah premis yang dalam teori sosiologi bahwa perbedaan ini sangat general dan perlu dispesifikasi untuk menjadi teori-teori lainnya. Setidaknya itu yang disampaikan oleh Will Gilmica gitu. Jadi Will Gilmica menyampaikan itu. Dia sampaikan bahwa secara objektif gitu ya, dia sampaikan bahwa semua teori-teori sosiologi nampaknya perlu dievaluasi lagi, dan itu termasuk teori-teori keadilan begitu ya, perlu dievaluasi lagi, perlu dilihat lagi untuk melihat argumentasi itu dan koherensinya satu sama lain, sehingga muncul teori baru yang lebih relevan dengan situasi yang ada. Kenapa? Karena kondisi saat ini, kondisi ke depan dunia itulah kondisi yang dinamis, bukan kondisi statis, sehingga setiap orang perlu untuk merumuskan gitu ya. Setiap masa pasti ada teoris atau ahli teori, ada pakar-pakar ya, yang mau tidak mau memunculkan teori-teori baru gitu ya. Misalnya teori kosmopolitanismenya Thomas Fudge gitu ya. Jadi Thomas Fudge itu menyampaikan itu bahwa mengarah ke dunia ketiga, artinya saat ini gitu, the third wave atau dunia ketiga itu agaknya perlu ada perumusan yang lebih spesifik karena kondisi yang volatile, uncertain, kompleks ya, dan sedikit ambigu di beberapa hal gitu. Munculnya juga kalau saya melihat neoliberalisme ya saat ini yang dalam dunia perdagangan misalnya atau ekonomi misalnya yang sungguh sangat liberal saat ini, kita rasakan sendiri seperti apa. Bahkan mata uang kartal saja sekarang sudah sedikit volatile gitu ya, dan sedikit memiliki pesaing, yaitu di cryptocurrency atau di mata uang digital. Ini bagaimana sebetulnya kondisi seperti ini. Nah kalau kita melihat teori perilaku dalam ekonomi kemudian bahwa kita akan melihat bahwa setiap manusia itu selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya, sendiri dengan berbagai upaya, karena itu salah satu hak dia sebagai makhluk sosial kan begitu. Tetapi saya kira batas-batas untuk mengatur itu yang sifatnya regulasional itu perlu juga spesifik, perlu ada unit-unit yang spesifik begitu. Nah sehingga disinilah peran negara. Kalau misalnya menurut teori klasik begitu ya, dia sampaikan bahwa peran negara itu ya mengatur begitu ya. Oke, memerintah, tapi sebetulnya fungsi utama adalah mengatur. Kebanyakan teori klasik seperti itu, mengatur, memberdayakan, dan mengelola. Jadi, tata kelola pemerintahan di sebuah negara itu kalau dalam filosofinya John Rawls tadi juga dia bilang bahwa kalau suatu negara ingin bagus maka dia harus betul-betul memikirkan banyak hal gitu ya. Salah satunya adalah mengacu pada negara-negara yang jatuh gitu ya, yang jatuh miskin begitu.
Itu biasanya disebabkan, ini menurut John Rawls, disebabkan karena adanya inkompetensi perangkat pemerintahnya, sumber dayanya ya, baik itu sumber daya manusianya dan teknologinya, regulasinya, begitu ya kira-kira, inkompetensi. Kemudian pejabat-pejabatnya yang korup, kemudian kegagalan demokrasi, artinya demokrasi yang dicederai gitu ya, entah dengan fraud atau penyimpangan yang dilakukan ketika pemilu atau kesewenang-wenangan oligarki, begitu misalnya. Kemudian dia sampaikan pula bahwa masyarakat yang kurang peduli, sense of belonging terhadap sebuah negara itu juga kurang gitu, atau nasionalismenya kurang lah intinya begitu. Makanya kemarin ketika saya mampir yang ngopi di daerah mana ini Rungkut ya, ada sebuah kafe namanya Cafe Joglo Merah Putih, bagus sekali ya, kafenya oke banget ya, makanannya enak. Itu ada sesi di mana ketika pergantian shift itu, kalau nggak salah pergantian shift ya, sekitar jam 4 sore itu mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Indonesia Pusaka ya. Jadi Indonesia tanah air beta. Nah, itu luar biasa. Jadi pemilik dari kafe itu mewajibkan karyawannya untuk memiliki nasionalisme, jiwa nasionalisme yang tinggi, patriotisme yang tinggi ya. Itu saya senang sekali. Itu ada satu upaya menurut saya, upaya kultural ya, tetapi impactnya luar biasa. Yang datang pun akhirnya juga tergerak gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau teman-teman ke daerah Rungkut sebelum Mer itu, Jalan Mer ya, ada UINSA yang baru, gedung Universitas Islam Negeri Surabaya yang baru itu, di belakangnya ada kafe itu Joglo Merah Putih. Mungkin teman-teman yang di luar Surabaya bisa mampir lah kapan-kapan, ada tempat nongkrongnya juga, joglo ya, kayak joglo gitu di belakang. Bagus banget tempat, sangat recommended. Nah itu kira-kira ya. Jadi keadilan sekali lagi karena tingkat relativitasnya tinggi dan dia ini bergantung pada siapa yang menginterpretasikan, maka hakim, the judge, the jury itu memiliki tugas yang sangat berat. Saya kira mereka memiliki mengemban wewenang, otoritas yang saya kira sangat berat, dan itu bisa jadi membebani gitu ya. Makanya Will Milwika itu menyampaikan bahwa kalau sebuah negara besar itu membuat suatu kebijakan internasional, baik itu demi keadilan maupun demi ekonomi bersama, maka bagaimana kemudian negara-negara yang terbebani, atau negara atau the burden society, atau masyarakat negara yang terbebani misalnya oleh hutang atau oleh kemiskinan yang sudah akut gitu. Nah, dia membidik itu, si Will Milwika ini membidik itu, menyasar itu. Nah, sehingga nation state harus memastikan, atau sebuah negara bangsa harus memastikan bahwa semua sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, industrialisasi itu betul-betul memadai dan dapat digunakan untuk mencapai target-target. Misalnya kalau di era sekarang kita mengenal ada apa itu nawacita ya dari Presiden Jokowi yang kemudian diimplementasikan di mana-mana, atau kebijakan mengenai adanya kampus merdeka gitu ya, atau merdeka belajar, yang saya kira itu inovatif juga ya, walaupun ada satu dua hal yang perlu diperbaiki atau di-improve ya, tetapi saya kira itu sudah menjawab transisi dari conventional class atau conventional education menuju ke digital education. Nah, sekarang kemudian dikenal hybrid, kemudian dikenal adanya e-learning gitu ya, dan banyak asosiasi-asosiasi yang mendukung itu, seperti misalnya Siamolek gitu ya kalau di Asia. Kemudian ada lagi juga yang mendukung ya, seperti
Andrew Ng yang menjadi role model dari Kamus Merdeka. Kemudian kita mengenal juga beberapa program-program ya, seperti misalnya praktisi mengajar, kemudian ada untuk meminimalisir gap antara dunia akademis dan dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini menarik, sehingga saya kira kebijakan memang harus populis ya, jadi harus mewakili harapan. Kalau perlu badan riset itu harus melakukan observasi ya ke bawah, perlu penelitian, survei kolektif begitu, agar mengetahui apa sih sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat kita gitu ya, when it comes to justice, fairness, seperti itu. Jadi kita dari teori-teori yang ada kemudian kita tarik, kita reduksi aspek-aspek akademisnya untuk diterapkan di dunia praktisnya atau pragmatisnya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tidak banyak sebenarnya, ini hanya sebuah diskusi sebuah sharing aja sih, saya menyampaikan gagasan dan opini yang mestinya bisa menambah wacana begitu. Semoga bisa memberikan satu wacana lain, opini lain yang sebagai alternatif lah ya begitu, karena kita memang saat ini membutuhkan teori-teori alternatif selain teori yang sudah ada untuk membentuk keadilan yang sosial begitu ya, yang berbasis pada kepentingan sosial, kepentingan politis, dan juga kepentingan kesetaraan ekonomi gitu ya. Karena kita tahu banget ya, banyak sekali ya teori-teori tentang itu ya, seperti teori utilitarianisme, komunalitarianisme, kemudian feminisme, kemudian libertarianisme, dan macam-macam itu. Itu teori-teori yang saya kira klasik, tapi bahkan setelah klasik pun muncul teori-teori postmodern ya, teori-teori kontemporer, kemudian teori post kontemporer atau teori postmo gitu ya, teori postmodernisme ya. Tapi saya kira itu masih belum cukup, karena sekarang sangat kompleks, bukan, kita tidak tahu kepentingan dunia maju itu seperti apa, dimana kita duduk dan hidup di dunia berkembang, yang perlu kita kaji ulang kembali posisi kita, posisi bangsa kita, posisi kita sebagai individu. Bahkan kalau kita mengacu kepada aspek-aspek spiritualitas dan religiusitas, itu saya kira juga perlu adanya pembelajaran yang lebih spesifik kembali ya, untuk melihat bahwa bagaimana kita seharusnya bertindak, bagaimana kita seharusnya hidup, bagaimana kita seharusnya bersosial, bagaimana kita seharusnya melihat keadilan ya, yang berbasis pada persamaan hak-hak dan kebebasan individu, dan kebebasan berserikat, kebebasan berkomunal gitu ya, kebebasan komunal dan kebebasan bangsa, kebebasan kita dalam berbangsa dan kehidupan bernegara. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Semoga teman-teman semua sukses, sehat selalu. Saya akan lanjut. Ini kebetulan cuacanya agak kurang mendukung ya, beberapa hari terakhir ini kadang panas kadang hujan. Teman-teman tetap jaga diri baik-baik, sehat selalu, sukses selalu, jangan patah semangat, maju terus, pantang mundur ya. Sampai nanti, sampai ketemu lagi, bye bye.